Selanjutnya, pada pertemuan 15 membahas review project dan persiapan ujian akhir dengan materi. 1. Studi kasus penerapan SEO dalam bisnis. 2. Analisis efektivitas iklan digital dengan SM. 3. Strategi meningkatkan traffic menggunakan optimasi pencarian. Lalu pada pertemuan 16 adalah ujian akhir semester dengan materi. Semua materi yang telah dibahas dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Lalu mata kuliah penjualan digital membahas juga konsep, strategi, dan teknik penjualan dalam ekosistem digital. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana memanfaatkan berbagai platform digital seperti e-commerce, media sosial, SEO, dan iklan digital untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan penjualan. Fokus utama mata kuliah ini adalah pemahaman tentang perilaku konsumen digital, strategi pemasaran berbasis data, serta optimalisasi alat-alat digital untuk meningkatkan penjualan. Dengan daftar isi yaitu 1. Memahami karakteristik dan perilaku konsumen digital. 2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online. 3. Menjelaskan konsep customer journey dalam ekosistem digital. Selanjutnya materi 1 yaitu tentang memahami karakteristik dan perilaku konsumen digital. Berikut karakteristik konsumen digital dengan isi 1. Berorientasi pada pengalaman, experience oriented. Konsumen digital sangat menekankan pengalaman pengguna, UX. Mereka mengharapkan proses yang cepat, mudah, dan intuitif. Situs web yang lambat atau aplikasi yang kurang praktis dapat membuat mereka segera beralih ke kompetitor. 2. Mengandalkan informasi online. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen digital aktif mencari informasi dari berbagai sumber. Mereka membaca ulasan, membandingkan harga, menonton video review, serta menelaah testimoni untuk memastikan produk yang dipilih sesuai kebutuhan. Terkoneksi secara aktif. Konsumen digital selalu terhubung secara online melalui beragam perangkat sepanjang hari. Aktivitas seperti browsing, belanja online, hingga interaksi di media sosial menjadi bagian dari rutinitas mereka. Keempat, interaktif dan sosial. Konsumen digital gemar berinteraksi baik dengan brand maupun sesama konsumen. Mereka aktif membagikan pengalaman melalui media sosial dan opini yang mereka bagikan seringkali memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen lain. 5. Sadar nilai dan harga. Mereka cenderung rasional dan melakukan perbandingan harga di berbagai platform sebelum memutuskan pembelian. Promo, diskon, dan penawaran khusus menjadi faktor yang sangat memengaruhi minat beli mereka. Pembahasan berikut yaitu perilaku konsumen digital. 1. Omnichannel behavior. Konsumen dapat melihat produk di toko fisik lalu membeli secara online atau sebaliknya memanfaatkan berbagai kanal belanja secara terintegrasi. 2. Mobile first. Mayoritas konsumen digital menggunakan smartphone untuk browsing dan berbelanja. Karenanya, tampilan mobile friendly menjadi sangat penting. 3. Cepat mengambil keputusan. Dengan akses informasi yang melimpah, konsumen digital dapat cepat mengambil keputusan, namun juga dapat cepat membatalkan jika ragu. 4. Personalized experience. Konsumen menyukai pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi mereka seperti rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian atau pembelian. 5. Peduli privasi. Meskipun aktif secara digital, mereka sangat peduli terhadap data pribadi. Mereka harus transparan mengenai pengumpulan dan penggunaan data. Berikut faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen digital yaitu 1. Media sosial. Media sosial menjadi salah satu sumber referensi utama bagi konsumen digital. Melalui platform ini, mereka mencari informasi, mendapatkan rekomendasi, serta melihat tren yang memengaruhi keputusan pembelian. 2. E-electronic word of mouth. Ulasan online dan testimoni pengguna lain sering dianggap lebih kredibel dibandingkan iklan resmi dari merek. Pendapat konsumen lain dapat memberikan pengaruh besar terhadap minat dan keputusan pembelian. 3. Teknologi.
Kecepatan internet, kecanggihan gadget, dan fitur aplikasi berperan penting dalam membentuk kenyamanan konsumen. Teknologi yang semakin maju membuat proses pencarian informasi dan transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Keempat, influencer dan key opinion leader. Rekomendasi dari influencer atau tokoh yang dianggap ahli di bidangnya dapat memengaruhi persepsi dan keputusan pembelian secara signifikan. Kepercayaan terhadap figur ini membuat konsumen lebih yakin terhadap produk yang dipromosikan. 5. Algoritma dan iklan terpersonalisasi. Iklan dan rekomendasi otomatis yang disesuaikan dengan minat konsumen menciptakan pengalaman yang lebih relevan. Personalisasi ini membuat konsumen merasa kebutuhan mereka dipahami, sehingga meningkatkan peluang pembelian. Berikut contoh kasus nyata Tokopedia. Untuk memahami penerapan karakteristik dan perilaku konsumen digital dalam praktik, Tokopedia menjadi salah satu contoh yang relevan di Indonesia. Masalah yang dihadapi yaitu konsumen digital di Indonesia sering bersikap skeptis ketika berbelanja online. Kekhawatiran terhadap produk yang tidak sesuai deskripsi, risiko penipuan, serta kualitas barang yang buruk membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Solusi dari Tokopedia. Tokopedia menghadirkan berbagai fitur untuk meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pengguna, sehingga proses belanja menjadi lebih meyakinkan. Beberapa di antaranya meliputi fitur ulasan dan rating produk yang membantu membangun kepercayaan dengan menyediakan masukan langsung dari pengguna lain. Flash sale dan gratis ongkir yang menarik minat konsumen yang sensitif terhadap harga dan promo. Algoritma rekomendasi yang menampilkan produk sesuai riwayat pencarian dan preferensi pengguna sehingga pengalaman berbelanja menjadi lebih relevan. Hasilnya, langkah-langkah tersebut berdampak positif terhadap perilaku konsumen. Tingkat konversi pembelian meningkat dan loyalitas pelanggan pun berkembang seiring meningkatnya rasa nyaman dan kepercayaan terhadap platform.